Halo semuanya, kembali lagi sama saya Battle Sando Gemilang Wahyudi. Kali ini saya akan mendemonstrasikan tugas deep learning saya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Battle Sando Gemilang Wahyudi untuk NPM 062020107338. Berikut merupakan tugas satu deep learning. Untuk tugas deep learningnya sendiri di sini saya melakukan klasifikasi pada dataset suara. Nah, untuk dataset suaranya ini sendiri saya dapatkan dari Kaggle ini. Namanya tes, yaitu Toronto Emotional Speech Test. Dengan parameternya di suara ini ada beberapa kelas, yaitu kelasnya ada marah, senang, sedih, marah, jika netral ataupun terkejut. Takut juga ada di sini. Dan lanjut, setelah dikelola dulu, datanya di sini saya menggunakan Google Colab, jadi lakukan secara online. Di sini sudah tersedia datasetnya, ada di drive saya, karena untuk menggunakan Colab harus terkoneksi dengan drive saya sendiri. Yang pertama-tama yaitu saya di sini melakukan mounting Google Drive dengan Google Colab-nya, yaitu supaya tersambung. Kemudian dia di sini melakukan import library yang dipakai, yaitu OS, yaitu untuk dipakai untuk import file-filenya di browser untuk mengkonvert dari suara yang awalnya audio menjadi NumPy array. Untuk glob sendiri untuk melabeli filenya, NumPy sendiri dan juga untuk scalarnya nanti akan kita gunakan sebagai encoder untuk mengubah kelas-kelasnya. Untuk trend split kita gunakan untuk membagi data setnya antara data training mana, data validasi mana, dan data testing mana. Tapi di sini saya nanti hanya menggunakan data training sama data validasi. Kemudian di sini ada matplotlib, pyplot. Nah, nanti di matplotlib ini saya menggunakan untuk visualisasi, jadi modelnya kita lihat berapa akurasinya, berapa lossnya. Kemudian untuk pandas sendiri sebenarnya kurang diperlukan ya untuk pandasnya ini sendiri. Mungkin nanti bisa dikelola waktu mengelola datanya. Seaborn untuk nampilkan juga Keras. Nah, ini Keras ini fungsi utama. Di sini pakai framework Keras untuk deep learningnya. Di sini juga ada reduce learning rate on plateau. Kemudian sequential modelnya. Untuk model-modelnya nanti saya pakai dense, yaitu neural network, convolutional neural network satu dimensi, dikarenakan ini dataset suara. Kemudian nanti ada juga flatten, tapi sepertinya itu untuk dataset model yang lama saya belum optimal. Kemudian ada dropout juga, kemudian sama path normalization. Ada nputil, NumPy util untuk toolsnya. Kemudian ada untuk categorical, ada model checkpoint yang di sini udah juga max pooling. Untuk max poolingnya saya pakai yang di sini satu dimensi, jadi tidak lengkap konvolusional tanpa max pooling. Sepertinya begitu. Di sini juga saya menggunakan LSTM. Nah, di sini seharusnya ini dijalankan, cuman akan tetapi untuk download datasetnya dari itu. Jadi saya di sini langsung menyambungkan dengan API dari Kaggle tanpa harus mendownload datasetnya terus menguploadnya ke Google Drive, itu akan memakan lebih banyak waktu. Nah, di sini saya hijaukan dulu, sebenarnya sudah jalan. Kemudian di sini file yang kita simpan itu sebenarnya bentuk zip. Nah, untuk berbentuk zip kita ekstrak dulu, unzip dulu, kemudian kita remove juga. Kemudian di sini ada sisa komen, yaitu membuat kelas by folder. Kita buat label-labelnya ataupun kelas-kelasnya sih. Di sini totalnya ada 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Folder kelasnya di sini ada sekitar 13 mungkin ya. Kemudian di sini untuk datanya sendiri itu seperti yang saya cek, itu kita reloadnya semuanya. Jadi foldernya di dalam setiap folder itu tadi kita loop juga dari glob ini tadi. Kemudian kita ambil dari sini. Nah, ini untuk file-filenya dari sini. Yang untuk path-nya bisa kita lihat di sini, bagian sini. Di sini get drive, sampel data, konten.
di bagian konten juga di sini ini udah tersambung ke Google Drive kita. Nah ini di sini ada My Drive, kemudian nanti kita bisa copy paste-nya. Nah di sini ada juga. Nah udah datasetnya bisa di sini, kita cek di situ. Kemudian kita ubah resultnya, jadi kita siapkan variabelnya dulu dari NumPy array. Kemudian kita deklarasikan data sama sample rate untuk dijadikan sebuah NumPy array. Kemudian kita MVCC-kan, kita ubah secara agar datanya itu sama semua. Kalau tanpa Librosa ini cuman menjadikannya semua gimana ya? Librosa itu hanya mengkonversikan menjadi array saja. Tapi sedangkan MVCC ini untuk meratakan, jadi nggak peduli, menormalisasikan data audionya. Jadi nggak peduli datanya. Mungkin saya bisa cek penjelasannya di bagian sebentar. Bentar, bisa saya cek mungkin di MVCC kalau nggak salah. MVCC Librosa. Metode Mail Frequent Style Configuration untuk mengelola speak teknologi. Jadi untuk mengubah audionya tadi agar lebih suaranya lebih jernih mungkin. Dan untuk labelnya, saya label di sini saya dasarkan pada jumlah ini set di bagian. Jadi kalau misalnya kita cek di sini salah satu ya itu saya buka di sini, setiap belakang filenya itu ada angry-nya namanya. Jadi nah yang ininya akan kita gunakan sebagai labelnya. Nah kemudian setelah kita gunakan sebagai label, jadi di sini split labelnya, jadi kita ambil labelnya. Nah makanya di sini kalau misalnya kita lihat ya, di bagian sini ada tulisannya set, kemudian yang di bagian bawahnya bahkan ada yang sampai mungkin ada yang angry ya kalau nggak salah, saya ingat saya, cuman agak lebih banyak. Ini ada depletion, terus habis itu ada lain-lainnya lagi, lebih banyak sih harusnya. Kemudian untuk di bagian sininya mungkin kita bisa mau dengar salah satu suaranya, kita pakai IPython display untuk sama Librosa display untuk dengerin suaranya. Ini juga bisa di play, tapi audio saya koneksi. Kemudian di sini juga kita bisa nampilin, oh ya gelombang frekuensinya seperti apa sih, pakai web show display. Kalau misalnya kita mau lihat seperti apa tampilan dari gelombang suara yang kita ambil tadi nih, yaitu buat Angry Wave. Kemudian di sini kita lakukan encoding untuk kelas-kelas yang tadi sudah ada. Jadi oh ya sebelumnya di sini kita bagi datanya itu sebagai untuk X-nya sebagai datanya, kemudian Y-nya itu digunakan sebagai labelnya. Jadi makanya kita di sini gunakan array tipe 2 dimensi, bukan tipe 2 dimensi ya, lebih tepatnya array ganda lah kalau bilangnya, saya nyebutnya. Kemudian kita encodingkan, kemudian sini saya expand untuk dimensi dari itu, dimensi dari datanya tadi. Kemudian saya coba save untuk cek berapa banyak sih datanya yang udah kita itu. Nah di sini kebacanya ada 2100 data. 2100 data di sini itu saya bagi untuk, nah sebelumnya sih udah saya bagi untuk data trainnya berapa, data validasi berapa, untuk data Y trainnya berapa juga, sama data Y validasinya berapa, Y labelnya kalau label validasi ataupun label trainnya. Kemudian di sini juga train split, kemudian kita random state-nya di 0, kemudian shuffle-nya mungkin true, jadi acak ya datanya. Di sini ada jumlah datanya kalau nggak salah ada 2800, jadi mungkin bisa dibagi jadi 2, yaitu yang dengan ukuran berapa ya, ukuran normalnya mungkin 2800 sekitar 7:3 ya, berarti 70% untuk digunakan data training, yang 30% lagi di 30% apakah ya kurang lebih seperti lah itu, karena di sini saya lupa, saya nggak atur, jadi saya ngikutin defaultnya. Karena saya mau ngecek sih gimana hasil array yang ditampilkan oleh data train, mungkin saya bisa nol, jadi sini dalam array. Nah ini yang data yang kita lihat, yang kita bisa
Jadi nanti audionya dikonvert jadi jerupah NumPy array. Nah, oh ya, sebelumnya di sini saya juga membuat sebuah modelnya, model sekuensialnya. Untuk awal model saya itu, nah, untuk awal model saya itu memang gimana ya? Memang banyak, cuman lebih kompleks ya kalau saya bilang. Jadi di awal dari sekuensialnya langsung konvolusinya 2048. Itu berdasarkan saya pengalaman selama mengikuti MBKM, jadi agak kebingungan sih dari sini. Kemudian saya kecilkan lagi 1024, 512. Nah, di sini kalau misalnya saya cek itu hasil yang terakhir saya lakukan train itu bahkan sampai beberapa jam ya. Tapi akurasinya cukup buruk. Bahkan ini kalau bisa dibilang bahkan 95. Untuk yang dataset ini, untuk yang model ini, pertama saya add, jadi saya persempit lagi. Jadi untuk filternya saya atur 64 jumlah itunya. Dan activation-nya pakai ReLU, destructured linear unit. Kemudian setelah saya konvolusi, saya lakukan pooling dari suaranya. Kemudian saya lakukan bed normalization. Bed normalization sendiri itu gimana ya saya jelasin ya? Saya sendiri sebelumnya baru mengenal ini sih, metode ini. Cuman secara garis besarnya bed normalization ini untuk mengatur normalisasi data dari normalisasi model ini supaya dia nggak terlalu ngedrop jatuh. Nah, setelah dinormalisasi kita drop out layernya. Kemudian baru saya gunakan LSTM untuk ngatur berdasarkan sesuai data time series. Kan di audio itu kan ada jangka waktunya kan, itu yang saya gunakan. Kemudian di sini saya juga atur dengan fully connected layer lah. Untuk terakhirnya baru sebagai output ya. Baru yang terakhir saya gunakan loss functionnya yaitu categorical cross entropy, optimizer Adam, dan matrix ya, normal lah. Kemudian untuk summary bisa dilihat untuk parameternya dari sini bisa dicek juga dengan total parameter 100.18. Kemudian di sini saya juga visualisasikan, jadi supaya lebih enak dilihatnya daripada kita kalau orang yang nggak terbiasa baca summary kayak gini mungkin bisa lebih saya sarankan untuk menggunakan bacanya ini sih lebih tepatnya. Jadi convolutional 11 ini karena saya udah beberapa kali lakukan training di collapse ini, jadi banyak sekali mungkin itu. Non berarti 21, ini berarti datanya kita ada 2 dimensi. Kalau misalnya ini terisi semua berarti data kita ada 3 dimensi. Untuk inputnya jumlahnya 20 dengan 1, outputnya juga sama. Kemudian dinaikkan, normalization, dropout, LSTM. Nah, yang terakhir baru di dense. Nah, selama itu juga kita reduce RLRP, reduce learning rate selama waktu progres. Jadi kita akan mereduce dari learning rate-nya kalau misal dia itu berhenti gitu loh. Jadi gimana ya saya bilangnya, lebih tepatnya kalau misalnya improvisasinya kurang, itu otomatis akan turun terus, jadi turunnya lebih jauh sih. Nah, untuk epochnya sini saya atur 10. Untuk bat size nya nggak saya atur, jadi saya tetapkan default aja, biarkan dari keras sendiri yang menentukan. Kemudian yaitu saya atur epoch 10, yaitu untuk setiap epochnya yaitu 66 second per second. Untuk awalnya mungkin akurasinya kelihatannya sudah bagus ya, 96 sekitar 0,96 lah, berarti mendekati 1 kan, mendekati sempurna kan berarti. Tapi lama kelamaan mungkin epochnya bisa jadi 98. Untuk epoch terakhir yang ke-10 itu 98,9890. Kurang lebih kalau misalnya kita kalikan 100% yaitu sekitar 98,9. Ini hanya 10 epoch. Saya rasa daripada model saya yang sebelumnya ini lebih baik. Apalagi model yang, mohon maaf Pak Kur, ini model yang saya tunjukkan ke Pak Kur waktu itu model lama kalau saya boleh bilang. Belum saya optimalisasi mungkin. Tapi untuk model ini model yang saya sudah optimalisasi dengan jangka waktu. Kalau yang sebelumnya mungkin saya memerlukan waktu training kurang lebih 5-6 jam. Sedangkan untuk data ini, yang model ini saya cuma memerlukan waktu 48 ya. Mungkin keterbatasan
kesalahan saya itu ada di bagian ini, model awal yang terlalu besar ya. Konvolusi langsung 2048, nah itu langsung cukup besar sekali kan. Kita buat unit 2048 itu, wow, komputernya siapa yang kuat ya? Komputer besar mungkin bisa, server ya. Tapi Colab ini kan saya pakai yang gratisan juga kan, jadi lebih terbatas. Kemudian box 10 jadi 98,9 dengan variabel akurasi, bahkan validasi akurasinya 97, lebih rendah daripada train ya. Untuk tadi untuk saya pengetesan. Kemudian untuk training sama akurasinya mungkin bisa saya tampilkan juga, sudah saya tampilkan antara loss sama akurasinya. Ini saya ada yang kekeliruan, ini lebih tepatnya bukan training sih, bukan testing ya. Bentar saya mungkin untuk trainnya mungkin bisa jadi lossnya itu bisa langsung ke drop gitu ya, untuk yang training loss yang warna biru. Tapi bahkan yang ngedropnya langsung sampai ke bawah, jadi lebih, jadi jangkanya lebih pendek. Untuk akurasinya juga meningkatnya cukup signifikan ya, meskipun di bagian sini agak menakutkan sih, jadi peningkatannya cukup signifikan. Iya, di sini saya juga tadi mencoba untuk membuat sebuah implementasinya, jadi supaya nanti misal kita upload sebuah file, ini tadi saya udah ngerekam, buat sebuah rekaman. Nah, rekaman ini nanti saya upload di sini, akan tetapi saya mungkin ada menemui kendala di bagian sini sih. Saya itu kurang tahu juga, mungkin bisa itu. Jadi untuk sementara saya fokuskan ke bagian model ini tadi untuk jadi selama beberapa hari terakhir saya fokus untuk optimalisasi model yang ada ini. Kurang lebih seperti itu. Oh ya, sebelumnya mohon maaf kalau ada salah-salah kata ataupun kurang paham di kata, mohon dimengerti, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.